selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini rencananya saya akan memakeover bahan sancang ya. Jadi ini di hadapan kita sudah ada bahan sancang. Nah, ini dulu hasil dari cangkok batang ya. Ini batang besar. Nah, diameter batangnya ini aslinya kurang lebih ada lingkarnya ini sekitar 30 sampai 35 cm ya. Jadi seukuran betis orang dewasa kurang lebih. Cuma ini karena dulu mati sebelah dan dimakan ulat ya dalamnya, karena kita tahu kayu sancang itu merupakan tipe kayu empuk ya dalamnya. Jadi dia mudah dimakan kutu dan cepat sekali lapuk kayunya. Nah, seperti ini. Jadi ini dulu lapuk dan habis, hanya tinggal sepertiganya ya yang hidup. Jadi hanya bagian sini yang hidup. Dan ininya sudah keroak habis. Dan ini tadinya sebenarnya sudah sempat saya rapikan juga, tapi hanya atasnya saja. Lalu hanya saya buangi ininya saja, kutu-kutunya, karena banyak ulatnya ya. Jadi sempat saya kasih pestisida, tadinya saya semprot, ini saya bersihkan. Dan sisanya ini yang hidup sekarang. Nah, ini dia untuk perantingannya, dan juga akarnya ini sudah tembus dia ke dalam aspal ini ya tuh. Jadi cukup keras, kalau kita goyang-goyang pun udah terlalu jauh akarnya tembus ke dalam aspal ini, menembus aspal. Karena memang aspal halus seperti ini juga salah satu media yang sangat disukai juga untuk akar tanaman. Contohnya juga seperti pohon-pohon bibit asam Jawa ini sama. Semuanya dia sudah menembus aspal ini, dan rata-rata menjadi sangat subur pertumbuhannya ketika akarnya sudah tembus ke aspal ini. Mungkin ini mirip dengan kontur pasir malang ya. Jadi akar tanaman itu sangat menyukai media aspal seperti ini. Nah, oke, kita balik lagi ke bahan sancang ini. Ini rencananya hari ini kita mau bongkar, kita makeover. Kita mau pindah juga ke pot lebih besar nanti agar perkembangannya lebih maksimal. Dan yang pasti perantingan ini nanti akan kita rapikan ya semuanya. Kita mau coba rapikan, kita mau wiring ulang. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Nah, ini dia untuk akarnya sudah tembus ya. Akarnya cukup besar yang tembus ke tanah sudah. Nanti ini kita mau bongkar dulu. Nah, itu dia akarnya. Jadi sepertinya ada beberapa akar besar yang sudah tembus. Nah, ini kita sudah potong satu. Ada beberapa lagi tapi lebih kecil ukurannya. Nah, ini penampakannya setelah kita cabut.
Dan rencananya nanti ini akan kita pahat ulang ya, kita akan bentuk lagi untuk bodinya, karena ini hanya tinggal sebelah. Kita sesuaikan dengan ranting atas ya, untuk mendapatkan proporsionalnya nanti seapa kita bentuk. Untuk tampak depan nanti yang kita pakai setelah tadi saya lihat-lihat ya, jadi yang saya putuskan akan saya ambil nanti dari sini ya untuk tampak depannya. Jadi kita akan expose bekas daripada keroakan ini ya, yang batang mati ini nanti akan menjadi posisi depan. Maka ketika kita putuskan ini menjadi posisi tampak depannya atau mukanya dari pohon ini, kita harus membuka ruang dimensi gerak batangnya. Jadi kita akan kurangi nanti batang-batang yang menutupi dimensi batang tampak depan ini, kita buang, kita kurangi. Agar nanti tidak menghalangi gerak batang dan memudahkan kita untuk melakukan pembentukan ke depannya ya. Jadi batang-batang yang agak semeraut kita buang dulu untuk membuka dimensi ruang. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa sancang ini sangat sulit ya batangnya untuk dilakukan wearing atau pembentukan ketika batangnya sudah coklat seperti ini. Ini sudah tidak bisa kita apa-apakan, kalaupun bisa tidak bisa terlalu ekstrim kita tekuk. Jadi makanya saya hanya akan mengikuti alur yang ada. Jadi kita nanti mainnya sistem cutting, bukan lagi dengan sistem pengawatan ekstrim, melainkan kita hanya main cutting. Ini pun dari awal hanya ini yang saya bentuk, ini pun hanya dapat sedikit sekali geraknya tadinya, karena ini pun sudah bekas patah ya dulu, bekas patah, tapi akhirnya dia bisa ini lagi, bisa menyatu lagi kambiumnya. Itulah kelemahan sancang. Ini juga contohnya, atas ini tadinya saya mau miringkan tapi tidak dapat, patah, makanya akhirnya saya buang yang kesininya. Inilah nanti yang akan kita pakai untuk kanopi sebelah kiri ya. Jadi kita akan coba hanya main cutting pada pohon ini nanti. Namun juga salah satu kelebihannya sancang itu ketika kita sudah pangkas-pangkas seperti ini, nanti biasanya dia akan cepat sekali rimbun, dia akan cepat rapat perantingannya. Nah, contoh seperti ini masih jarang, jaraknya jauh-jauh. Tapi ketika nanti ini kita cutting, kita press batang kecil ini, biasanya dia akan justru cepat membesar dan nanti dia akan cepat menjadi rapat untuk perantingannya. Ini kita tadi lakukan sedikit
wearing ya, dan juga penyortiran ranting-ranting. Jadi hanya sedikit-sedikit bisa kita tekuk. Ini juga tadi patah ya. Seperti yang kita tahu, sancang ini sangat sulit ketika batangnya sudah coklat. Makanya tidak bisa kita lakukan wearing yang agak ekstrim. Jadi saya hanya melakukan sedikit-sedikit pengarahan untuk mengarahkan arah mahkota nantinya. Rencananya ini kita akan buat beberapa trap nanti ya. Jadi mulai dari sini kita buat trap pertama, kedua, ini nanti ketiga, mahkota finalnya nanti di sini. Dan nanti kita masih mencari untuk ke arah sini. Ini nanti cabang ini sengaja masih saya akan los, nanti akan kita belokkan ke sini. Sedikit kita butuh ke sini sedikit sebagai nanti top mahkota. Karena ini hanya sebelah ke sini rantingannya, jadi kita masih butuh yang ke arah kiri. Tapi itulah, kita hanya bisa sedikit. Ini juga masih akan kita los dulu, nanti kita akan sortir lagi. Selanjutnya kita akan bongkar nanti akar dan penggantian media yang lebih besar, karena kita ground ulang pohon ini agar perantingan ini nanti cepat mengejar, cepat rimbun. Baru nanti setelah rimbun kita akan bongkar lagi untuk proses berikutnya dan pembuatan top mahkotanya. Nanti ketika sudah rimbun, sudah ada ranting lagi, kita arahkan lagi sebagai top mahkota. Ini untuk penampakan akar setelah kita bongkar. Nah, ini akarnya sudah cukup padat. Nah, ini bekas batang yang mati ya. Nanti akan coba kita tambah aksesoris. Nah, seperti ini. Kita akan kurangi nanti sedikit akar serabutnya, dan akar besarnya ini tadi sudah kita buang biar dia regenerasi nanti. Oke teman-teman, inilah dia untuk hasil akhirnya dari proses makeover bahan bonsai sancang. Nah, ini tadi kita tambahkan sedikit aksen batu karang karena untuk menutupi kekurangan batang ya. Jadi kita beri sedikit aksesoris batu karang. Nah, nanti selanjutnya akan kita program lagi untuk akar dan juga perantingan. Kita menunggu kerapatan rantingan dan akan kita program ulang nanti. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan salam satu hobi.